Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Larasati dengan nomor induk mahasiswa 2421807179 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Perkenalkan, nama saya Nurhati Ningsih dengan NIM 24218002 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Baik, jadi di sini kita akan mewawancarai panitia Mastra dan juga PPKMB guna memenuhi tugas dari Bu Arum Ratna Ningsih mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia. Langsung saja, nggak usah berlama lagi, langsung kita wawancari panitianya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Larasati dari Prodi PGSD dengan NIM 24218019. Permisi Mas, Masnya di sini sebagai apa ya? Saya di sini sebagai panitia di si konsumsi. Oh, baik. Sebelumnya namanya siapa ya Mas? Nama saya Fatul Lawar Ma'ruf, bisa dipanggil Lamar aja. NIM-nya? Dalam NIM-nya berapa? NIM saya 222410023. Oh iya, dari program studi Peternakan. Oke. Tadi ini acaranya ngapain aja ya Mas? Untuk acaranya tadi banyak ada pemateri, terus ada perform dari ProKM, ada nanti setelah ini kita ada closing party. Oh, berarti ini acara terakhir ya Mas ya? Betul, besok masih ada lagi Mas. Oh iya. Terus perasaan Masnya kayak gimana nih ngikutin jadi panitia gitu? Seru atau bosen atau capek atau gimana? Yang jelas seru, seneng, tapi capek juga. Oh, iya. Pasti. Yang bikin seru apa? Yang bikin seru, saya dapat teman-teman baru, saya dapat relasi lagi, terus jadi ya pintar ngomong di depan orang, terus ya kayak gitulah. Terus yang bikin capek? Yang bikin capek saya konsumsi ya, jadi bolak-balik kesana kesini, terus nata makanan seperti itu. Oke, tantangannya apa Kak sebagai panitia PPKMB? Tantangannya yang penting mentalnya berani aja sih, percaya diri ya. Iya. Apalagi konsumsi itu bolak-balik ke sana sini gitu, ngelewatin orang yang kita nggak kenal, seperti itu sih. Untuk alasan kakaknya ikut panitia ini apa? Alasan saya ikut panitia karena setiap UKM itu dikasih satu perwakilan. Jadi ya itu tanggung jawab UKM juga, terus saya juga kepengen ikut panitia. Untuk keluh kesahnya ada nggak Kak? Keluh kesah ikut panitia? Bisa ikut panitia apa ya? Yang jelas capek aja sih, tapi seneng. Benefitnya kira-kira apa aja Kak? Benefit buat siapa? Buat kakaknya sendiri. Wah banyak, saya dapat relasi, saya bisa ngomong depan orang, terus lebih berani kesana kesini gitu, lebih percaya diri, ngelewatin banyak mahasiswa baru tadi, terus bisa kenal mahasiswa baru juga. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu pesertanya berapa banyak ya Kak? Kurang tahu. Setahu saya 1.000 lebih. Oh, lumayan banyak ya. Terus kira-kira yang perlu dipersiapkan dari panitia itu apa aja Kak? Dari panitia? Iya. Apa ya? Yang jelas menyiapkan job desk sesuai job desk-nya. Kalau dari kita ya jelas menyiapkan makanan. Kalau dari acara menyiapkan kayak Pokemon stage dan lain-lain mungkin ya. Menurut pandangan kakak nih, pesertanya itu gimana? Antusias atau biasa aja atau ada yang bosen mungkin? Menurut saya pesertanya antusias banget. Oh. Kalau boleh tahu Kak, proses seleksi sebagai panitia gimana ya? Susah atau enggak? Untuk proses seleksi gampang. Gampang. Itu berapa lama Kak seleksinya? Kayaknya nggak diseleksi sih. Nggak diseleksi? Kurang tahu ya. Karena kalau panitia yang lain mungkin diseleksi ya. Cuma karena ini perwakilan UKM ya, jadi ya kita langsung dipanggil satu-satu. Oh iya.
Oke, baik Kak, sekian dulu ya wawancara dari saya. Terima kasih. Mohon maaf juga tadi udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya ya, Mbak. ya. Jadi saya di sini akan mewawancarai panitia Mastah karena ini merupakan tugas keterampilan berbahasa Indonesia. Matkulnya Ibu Arum Ratnaningsih. Ya, baik. Mohon maaf. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Boleh. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Aprilia Dewi Wulandari, biasa dipanggil Wulan, dengan NIM 232111006. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Seperti itu. Untuk dalam panitia mbaknya bidang apa ya? Oh iya, saya dalam kepanitiaan Masta ini sebagai si keagamaan yang mengatur konsep ibadah seperti sholat dan kajian cantik bagi yang berhalangan. Seperti itu, Kak. Dalam acara ini kan mbaknya jadi panitia. Ya. Nah itu acaranya ngapain aja sih Mbak? Oh iya, Masta itu acaranya kurang lebih sama seperti PPKMB. Ada beberapa penampilan gitu. Hanya bedanya itu kalau di Masta penampilannya hanya sebatas di organisasi otonom Muhammadiyah, seperti dari penampilan tapak suci, terus ada Hizbul Waton sama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri. Seperti itu. Terus nanti juga ada beberapa pemateri yang tentunya keren-keren untuk memberikan memberikan ini ya, ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa baru untuk menguatkan kemahasiswaannya gitulah intinya buat menyambut mereka. Nah, gitu. perasaan kakak itu gimana sih saat menyambut mereka itu? Tentunya senang banget ya. Saya senang banget perasaannya hari ini karena bisa ketemu adik-adik mahasiswa baru gitu. Jadi kita juga panitianya juga banyak relasi, banyak kenal sama adik-adiknya, adik tingkat gitu. Jadi senang aja sih karena juga bisa melihat acara yang lumayan gede kan di kampus ini. Seperti itu sih, Kak. Ngomong-ngomong relasi, kakaknya udah ada kenalan belum nih sama maba-mabanya? Sudah. Sudah ada beberapa ya. Itu banyak. Tapi aku banyak kenalnya tuh dari PGSD. Banyak sekali maba yang dari prodi PGSD. Mohon maaf ya. Berarti untuk tahun ini juga banyak juga ya PGSD. Banyak sekali, Kak. Kalau untuk tantangannya sendiri itu apa sih Kak? Tantangan dalam ini menyusun acara ini mempersiapkan atau bagaimana? Iya, dalam kepanitiaan. Ya. Menurut saya ya tantangannya itu kita dari awal itu harus mempersiapkan konsep acara gitu kan. Tentunya kita membuat konsep acara itu kan gak gampang ya. Terus kita juga harus koordinasi ke sana. Iya, kita kan ini juga serangkaian PPKMB gitu. Jadi kita harus koordinasi ke panitia PPKMB juga karena kita beda kepanitiaan. Jadi kayak konfirmasi sana, konfirmasi sini itu tantangan juga karena kalau banyak konfirmasi malah takutnya banyak miskomunikasi seperti itu. Itu tantangannya. Terus sama ini sih untuk melobi atau mencari pemateri Kak, karena kita pernah mencari beberapa itu dan pernah di cancel juga ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Itu kita pernah di cancel terus akhirnya kita harus gerak cepat gitu buat cari pengganti materi seperti itu. Itu tantangannya sih. Nah, kalau alasan kakak menjadi panitia apa sih? Alasannya apa ya Kak? Untuk menambah wawasan sih. Sebenarnya juga ini kepanitiaan Masta itu dari kader atau anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kita kayak diwajibkan menjadi panitia. Kemudian panitianya juga dibagi sesuai dengan kemampuan kita, seperti bisa ke si acara, si agama, humas dan lain-lain. Itu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anggotanya. Berarti semua yang IMM menjadi panitia semua ya kan? Betul, jadi panitia terus jadi fasilitator juga itu.
Berarti banyak ya relasinya. Iya. Ada nggak sih keluh kesahnya menjadi panitia? Kalau keluh kesah itu tentunya ada ya, kan kita mempersiapkan acara itu kan jauh-jauh hari gitu kan. Iya. Apalagi acara yang lumayan besar menurut kampus ini ya. Jadi keluh kesahnya ya ada, menurut saya capek aja sih. Karena kita harus mempersiapkan banyak sekali ya, seperti tadi yang sudah tak sampaikan, kayak konsep sholat, konsep acara, dan mencari pemateri dan lain-lain, itu yang capek gitu. Kalau untuk benefitnya, Benefit dari kepanitiaan yaitu tadi kita banyak relasi, Iya. terus juga mendapatkan banyak pengalaman, karena kan bisa bisa tahu gitu bagaimana cara kita mempersiapkan acara yang lumayan gede ini, lumayan besar, dari awal sampai hari H, seperti itu. Segala tantangan-tantangan itu bisa dijadikan pengalaman untuk kedepannya bagaimana, seperti itu. untuk Masta tahun 2025 ini, jumlah pesertanya itu berapa ya Kak? Untuk jumlah peserta itu sekitar ada 1.000 ya, 1.000 lebih, 1.100 berapa gitu Kak. Untuk tepatnya saya agak lupa, mohon maaf ya. Tapi ingatnya ya 1.100 berapa gitu. Berarti banyak juga ya. Banyak banget Kak, alhamdulillah. Iya, UMP semakin maju ya. Semakin maju. Nah, terus ini kan menjadi panitia mesti banyak persiapannya juga ya. Nah, sebagai panitia itu antusiasnya itu bagaimana gitu? Antusias dari pesertanya atau panitia? Peserta. Oh, peserta. Kalau peserta itu tak lihat-lihat ya, saya lihat-lihat itu antusias ya, karena ini kan serangkaian PPKMB, jadi kayak udah kewajiban gitu buat mereka ikut gitu, dan mereka juga enjoy, juga antusias gitu, karena Masta itu juga berbeda sama PPKMB penampilannya tentunya, terus juga pematerinya juga berbeda, jadi kayak seperti mereka tuh menanti-nanti gitu, siapa sih pemateri untuk Masta, seperti Iya, itu. berarti penasaran. Iya, betul. Ini kayak taliannya memang antusias sih Kak. Berarti sangat semangat sekali nih tahun 2025 ini. Iya. Ini kan kakaknya jadi panitia. Nah itu tentunya mau jadi panitia itu mesti banyak ada tata caranya, tidak secara instan. Nah itu proses seleksinya ada nggak sih sebagai panitia? Kalau seleksi sebagai panitia nggak ada ya, karena kita kan semua kader atau semua anggota IMM itu diwajibkan menjadi panitia, jadi itu nggak ada seleksi, hanya diseleksi ya sesuai kemampuan gitu, sekiranya bisa masuk di bidang apa, di sisi apa gitu, si acara dan lain-lain. Kalau mau ikut IMM itu ada seleksinya, kalau IMM, kalau panitianya nggak ada, karena kita pure dari seluruh kader anggota gitu Kak. Oh ya, seperti itu ya. Oke Mbak, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih juga sudah bersedia diwawancari dari kami. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.